Dalam surat Fussilat, yaitu surat ke-41 ayat yang ke-34, maka kita akan mengawali dari ayat yang ke-33, apa yang dimaksudkan di dalam pembahasan di awal, yaitu terjadi komunikasi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu dari orang beriman kepada orang yang kafir ataupun orang yang musyrik. Allah mengatakan waman ahsanu qaulan, dan siapakah yang lebih baik dari perkataannya, mimman da'a, daripada orang-orang yang berdakwah atau menyeru ilallah, kepada Allah, wa amila solihan, dan dia ini beramal yang soleh. Jadi Allah mengatakan, siapa yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan akhir, dan dia juga melaksanakan kebaikan, yaitu amal soleh. Waqala, dan berkata, innani, dan orang yang berada di kelompok ini yang menyeru pada Allah ini, sesungguhnya aku minal muslimin, aku ini orang yang Islam, orang yang berserah diri bersama yang lainnya. Maka dari jamaah rahimakumullah, ini Allah mengatakan pada kita bahwasanya apakah ada yang lebih baik dari perkataannya kalau ditimbang ini secara bobot ini antara orang yang biasa-biasa saja, orang kafir, orang musyrik, itu dibanding dengan orang yang menyeru pada Allah, dan dia ini juga senantiasa melakukan kebajikan dan dia mengikrarkan dirinya dengan jelas bahwasanya dirinya adalah orang yang berserah diri atau orang yang muslim. Kemudian Allah mengatakan selanjutnya, wala tastawil hasanat, dan tidaklah sama kebaikan, walas sayiat, dan tidak pula keburukan. Jadi Allah mengatakan tidak sama orang yang senantiasa melakukan keburukan dibanding dengan orang yang melakukan kebaikan. Apa yang Allah perintahkan, idfa billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang kau berikan itu adalah ahsan, yang lebih baik. Fa'idzal ladzi bainaka, maka tiba-tiba orang yang ada di antara engkau dan dia, wa bainahu, dan di antaranya dia itu adawatun, terhadap permusuhan, setelah engkau tolak dengan sesuatu yang lebih baik, engkau kembalikan kepada dia, wa ka'annahu, dia itu seakan-akan kemudian waliyun hamim, menjadi orang yang dekat, jadi teman yang dekat, yang sangat akrab. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat ini Allah menunjukkan sebagaimana di ayat yang sebelum-sebelumnya tadi, bahwasanya tatkala kita ini setelah ditunjukkan oleh Allah beda mana kebaikan mana keburukan, tidak sama itu, satunya kanan satunya kiri, maka tolaklah dari keburukan atau sayiat yang mereka lakukan ini dengan sesuatu yang engkau berikan kepada dia itu, atau yang engkau kembalikan kepadanya adalah ahsanu, yang lebih baik. Maka apa dampak dengan orang lain yang telah kita kembalikan perbuatan buruknya dengan sesuatu yang lebih baik? Maka Allah katakan, apabila di antara engkau ini sejak dulu terjadi permusuhan, seperti musuh lawan, bahkan yang tidak biasa, yang terus-menerus dia melawan pada kita, seakan-akan dia itu nanti akan jadi teman yang dekat. Ini terjadi jamaah rahimakumullah di dalam sebuah riwayat, bahwasanya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, dia meninggal dunia, salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau sebagai penerus Nabi datang kepada istri Nabi yaitu Ummul Mukminin, yang tidak lain adalah anaknya sendiri yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Aisyah, apakah ada di antara sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Maka Aisyah menjawab, wahai ayahku, engkau sangat bersemangat dalam menjalankan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Engkau telah melaksanakan semuanya kecuali satu hal. Apa itu? Abu Bakar bertanya, setiap pagi Rasulullah membawa bekal dan diberikan kepada pengemis buta yang ada di persimpangan jalan. Maka berangkatlah Abu Bakar dengan membawa perbekalan yang sebagaimana yang Rasulullah bawa kepada orang yang buta tadi, yang dia juga seorang pengemis. Maka setelah sampainya pada orang tersebut, Abu Bakar memberikan makanan tadi. Lantas orang yang buta, pengemis tadi, bertanya kepada Abu Bakar,
engkau bukanlah orang yang kesehariannya memberi makan kepadaku. Maka Abu Bakar pun mengiyakan, ya aku memang bukan orang yang biasanya, maka aku membawakan apa yang biasa dia bawakan. Kemudian Abu Bakar dijelaskan oleh orang tadi, dia itu juga menyuapi aku. Maka perbedaannya di sini. Maka Abu Bakar kaget tuh. Oh ternyata Rasulullah itu tidak hanya memberikan makanan saja tuh, dan beliau menyuapi sampai selesai. Maka ya karena itu amalan Nabi yang Abu Bakar ingin melaksanakan sunnahnya ya dilakukan. Ya, disuapilah pengemis buta tadi. Dan pada perjalanan makan tadi terjadilah sesuatu yang tidak diduga oleh Abu Bakar. Pengemis buta tadi mengumpat menjelekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan-perkataan yang tidak menginakkan dan juga menjelekkan terhadap Islam dan juga dakwah yang Rasulullah sampaikan. Terus menerus mengatakan seperti itu. Mungkin bahasa kita ini komat kamit seperti itu. Maka Abu Bakar pun angkat bicara karena tidak tahan dengan apa yang dilakukan, yaitu penghinaan kepada Rasulullah. Ketahuilah, orang yang biasanya setiap hari membawakan makan engkau dan menyuapi engkau, dia adalah ya Muhammad yang engkau kata-katai tadi. Maka kagetlah pengemis buta tadi dan dia bertanya kepadanya, kemana dia? Dijawab oleh Abu Bakar tadi, dia telah wafat. Maka pengemis buta tadi kemudian menangis. Dan apa yang terjadi? Karena sesuatu yang dilakukan selama ini menghina seseorang, yaitu yang bernama Muhammad dengan penghinaan yang luar biasa, maka yang dia dapatkan atau balasannya justru suatu kebaikan, yaitu justru diberi makan dan bahkan sampai disuapi, yang dia tidak sadar bahwasanya lawan yang dia jelekkan itu sedang ada di depannya dan senantiasa memberikan makan dan menyuapi. Maka dari itu, setelah dia merasakan kebaikan atau sesuatu yang lebih baik yang dikembalikan oleh Rasulullah kepadanya dari sayiat atau keburukan yang dilakukan, baik dari perkataan dan yang lainnya, maka masuklah pengemis buta tadi kepada Islam di depan Abu Bakar. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, yang di awal-awal seseorang ini telah menjadi musuh atau telah menjadi lawan yang cukup berat bagi kita apabila kita membalas keburukan-keburukan yang telah dilakukan kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik, baik berupa perkataan maupun dengan suatu hadiah-hadiah dan yang lainnya, maka hatinya pun akan luluh dan dia akan menjadi teman dekat kita dan bisa jadi dia masuk Islam dan menjadi golongan kita. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, tahadu tahabu, berilah hadiah maka akan muncul kecintaan. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah, tatkala seseorang ini telah melakukan suatu keburukan atau orang yang biasa-biasa saja, tidak ada perhatian sama sekali dengan kita, atau mungkin kita tidak kenal tapi kita sering berjumpa, maka kalau kita memberikan hadiah kepada dia, kita beri sesuatu yang baik dan mungkin yang bermanfaat bagi dia, maka dia nanti akan timbul kecintaan dalam dirinya, walaupun terjadi kenyataan yang tidak semestinya. Di awal-awal terjadi permusuhan atau ketidaksepahaman, maka dia akan muncul kecintaan pada kita dan dia akan menjadi teman dekat kita dan akan bergabung menjadi seperti kita, yaitu kepada siratal mustaqim. Itu jamaah rahimakumullah terkait surat Fusilat ayat yang ke-34 yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita mendapatkan sesuatu keburukan di mana itu tidak sama dengan kebaikan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berinteraksi kepada mereka dengan memberikan apa? Bukan hardikan, bukan balasan cela atau bahkan yang lain-lainnya, akan tetapi diminta untuk mengembalikan kepada mereka dari keburukan itu dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah yang akan kita bahas nanti. Paling tidak yang dikatakan oleh Allah, seseorang itu akan menjadi teman dekat kita, akan cinta dengan kita, akan perhatian dengan kita, walaupun di awal-awal sebelumnya mereka adalah musuh kita. Itu jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelajaran yang keempat, rujukan hadis.